Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengingatkan bahwa Pak Guru Gembul dan Benix akan ada acara di tanggal 26 Oktober ini di Titan Center. Oh iya, di Kontak. Bintaro. Betul. Konser Asah Otak. Asah otak. Emang definisi otak diasah tuh kayak gimana sih Pak Guru? Sebenarnya asah tuh gak bisa, otak tuh gak bisa diasah. Kalau diasah tuh mati. Karena sebenarnya otak itu adalah ya itu organ biologis. Cuman yang dimaksud otak di sini tuh benak sebenarnya tuh ya. Jadi apa yang dihasilkan dan diproduksi oleh otak dalam bentuk berbagai pikiran dan abstraksi. Jadi asah otak tuh asah benak sebenarnya. Cuman karena ya gak apa-apa lah, ini bahasa Indonesia yang sering keceletot. Soalnya kan di buku-buku juga banyak tuh buku asah otak. Iya. Game yang mengasah otak. Iya. Ya itu gak bisa sih. Jadi sama seperti kita tuh sakit hati gitu. Nah sebenarnya kan bukan hati tapi jantung ya. Hati itu kan liver. Oh iya betul. Jadi di sini jadi Betul, sakit. Aduh, betul. sakit hati kan nggak bisa gitu. Sakit hati tuh gitu. Ini ngomong-ngomong sakit hati. Sakit hati itu orang merasa atau emang orang lain yang ngasih? Misalnya gini nih, kan ketersinggungan itu ketika orang mengatakan sesuatu, orang lain bisa saja tersinggung, bisa saja tidak. Iya. Apakah tersinggung itu karena orang lain melakukan sesuatu atau karena emang si yang tersinggung itu merasa bahwa dia tersakiti? Jadi gini, Kang Asep, si manusia itu punya naluri untuk mempertahankan hidup. Karena punya naluri untuk mempertahankan hidup, maka segala sesuatu yang mengancam kehidupannya itu akan dianggap sebagai ancaman, dan karena itu maka tubuh akan mengeluarkan respon negatif berupa rasa sakit atau rasa takut atau dorongan yang sangat besar untuk menghindar dan atau menyangkal. Jadi kita berdiri di rel kereta api, kereta semakin lama semakin dekat, kita semakin lama semakin takut kan? Betul. Nah, rasa takut itu munculnya dari mana? Dari si tubuh yang benar-benar memaksa diri untuk mempertahankan hidupnya. Rasa takut itu jadi mendorong kita untuk menyingkir, begitu kan? Kita berdiri di atas ketinggian, langsung soak, langsung kaget, ya, begitu kan? Ya, jadi ini sebenarnya adalah respon tubuh. Nah, ketika ada orang lain yang menyinggung tuh definisinya apa? Merendahkan kita, melecehkan kita, membuat kita susah makan, membuat kita dijauhi sama teman-teman. Pokoknya mah semua yang membuat kita tersinggung itu sebenarnya adalah yang mengancam kehidupan kita. Misalkan dikatain ya, kamu tuh miskin. Lalu kita sadar, bener kita tuh miskin. Langsung sakit hati kan? Karena kesadaran atas kemiskinan berarti kesadaran bahwa kehidupan kita tuh rentan. Gampang menderita, gampang dilecehkan, gampang mati, bisa aja digeruduk sama polisi kemudian dijadikan tumbal biar naik pangkat, gitu kan? Nah, jadi perasaan bahwa diri kita tuh miskin diingatkan sama orang itu tuh bikin kita tuh tersinggung karena itu mengancam jiwa kita. Begitu kurang lebihnya. Nah, jadi kalau misalkan dirimu diejekin terus saya sakit hati, ya sebenarnya itu adalah respon tubuh. Respon pikiran kita terhadap ada pihak yang kita anggap akan melengsarkan kenyamanan hidup kita atau kepastian hidup kita, gitu. Meskipun kadang si orang yang menyampaikannya itu tidak berniat untuk mengejek, menghina atau apapun ya. Iya, tidak. Jadi ya misalkan gini ya, misal ya. Kita teh ada di tengah hutan. Kemudian ada harimau lewat, kenyang si harimaunya teh kenyang. Jadi cuma lewat doang. Si harimaunya nggak niat untuk nyakitin kitanya yang langsung panik gitu. Ya kayak gitu kan. Jadi ini sebenarnya bukan dari pihak lain tapi respon tubuh kita terhadap suasana yang ada di sekitar. Gitu. Ini saya mau sambungkan ke hal yang sedang ramai Pak Guru, boykot Trans 7. Iya. Nah, jadi Pak Guru sudah ngeliat videonya bahwa Trans 7? Iya. Tengok lagi. Oh, tengok lagi. Karena ini Gembul-Ikum nih. Ini ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Fakta ya. Mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Nah, fakta nih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop.
Bukan hanya Oh. santri, usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu berkeluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan Bener nggak juga bisa tuh dapat si berkah. narratornya. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Saya sebenarnya sudah curhat di GJ, jadi Besok nggak tahu. tayang. Oh, tayangnya besok ya ya. Jadi gini nih, besok tayang ya. Tapi intinya gini, kalau tidak merasa, ya nggak usah sakit hati. Kan tadi tuh ada gambar tuh diantaranya adalah kiai yang nerima amplop. Itu semua orang tahu. Itu semua orang tahu kan, itu udah kelihatan, itu videonya ada gitu kan. Walaupun konteksnya nggak ada. Nah, karena konteksnya nggak ada, kasih pengetahuan supaya ada, bukan marah-marah. Justru kalau marah-marah itu menegaskan bahwa itu tuh memang benar-benar terjadi. Iya kan? Kan begitu. Jadi Pak Gus, gini nih ceritanya ya. Ada orang naik Rolls Royce, pembantunya banyak, asistennya banyak, Gokil. astrinya banyak, Orang kaya. buat akiknya banyak di sini, rekeningnya banyak. Gak mungkin dia tuh disebut fakir miskin. Gak mungkin. Ya kan? Gak mungkin dia disebut fakir miskin. Nah, jadi kalau misalkan ada pondok pesantren, nerima amplop, santrinya jalan bebek, kemudian apa? Gak mungkin itu tuh disebut sebagai pesantren yang sangat unggul gitu. Itu bakal disebut sebagai pesantren feodal. Pasti disebut pesantren feodal. Jadi kalau misalkan kenampakannya sudah seperti itu, kemudian dinilai sama orang seperti itu, ya wajar. Kok marah? Marah tuh harusnya gini nih, pesantren itu tuh mencetak 10 orang paling kaya di Indonesia, semuanya dari pesantren itu. Itu nggak akan ada yang menyebut itu feodal, tuh nggak akan ada. Yakin sok, janjian gitu, nggak akan ada. Jadi ketika masyarakat melihat, ketika media menyorot dengan kamera, itu fakta yang seperti itu ada ini. Kalau memang ada konteks di belakang, silahkan jelaskan, silahkan klarifikasi. Tapi kalau nggak ada, nggak usah nyolot, nggak usah marah sampai menggerakkan ada alumni, Betul, ada himpunan alumni. ada yang menggeruduk juga rumah anggota DPR gitu ya. Gara-gara pesantren Al-Khazini itu tidak boleh pakai APBN dan sebagainya, ya ampun. Ini menunjukkan justru pesantrennya sendiri yang sekarang tuh sedang diambang ketidakpercayaan publik. Gus itu semakin tidak dipercaya sekarang. Dianggap di media-media itu dilecehkan, dipermalukan, dibully, diketawain, diejek. Dan yang diejeknya lebih parahnya lagi adalah dikaitkan dengan Islam. Itu kan. Dia konsepnya sama kayak ini nggak sih? Di era Soeharto menanamkan dirinya bahwa Pancasila itu adalah dirinya. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan dirinya, bertentangan dengan Pancasila. Betul. Nah, apakah ini sama juga dengan para pemuka agama yang merasa di Islam itu dirinya? Jadi Iya, ketika itu. orang merasa tidak setuju dengan dirinya, termasuk menghina Islam. Iya begitu. Jadi kami umat Islam gitu. Ya memang kami umat Islam, tapi jadi mereka tuh mengatasnamakan sebagai seluruh kaum muslimin atau bagian dari Islam. Padahal ajaran-ajaran yang ditampilkan di video itu sama sekali bukan ajaran Islam. Kalau mau ajaran Islam, pertama ya, jalan jongkok di depan kiai atas nama adab dan tabaruk itu adalah ajaran dari orang-orang musyrik yang punya kasta. Itu ajaran musyrik yang punya kasta. Jadi orang dulu, zaman dulu tuh kan ada kasta-kastanya gitu, bangsawan apa gitu. Nah yang bawah tuh kayak dalit, itu kalau ketemu sama kasta yang lebih tinggi itu harus kayak gitu. Nah itu bukan ajaran Islam. Nabi nggak pernah kayak gitu, para sahabat nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, imam mazhab yang 4 nggak ada satupun yang kayak gitu, nggak ada satupun yang kayak gitu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali nggak pernah seperti itu, Imam Al-Muhasibi nggak pernah seperti itu, Imam Al-Qusairi nggak pernah ada diceritakan seperti itu, nggak pernah ada yang seperti itu. Mau Al-Halaj, mau Al-Biruni, mau siapa lagi, Ibnu Sina, nggak ada yang seperti itu. Tuh mana cari sejarahnya. Itu sebenarnya adalah ya orang-orang situ bikin ajaran sendiri. Nah yang paling buruk itu apa? Mengatasnamakan Islam. Oh gini tuh karena ajaran Islamnya begini. Nah itu padahal nggak ada. Makanya kalau misalkan itu benar-benar ajaran Islam, Qurannya mana, hadisnya mana. Di zaman Nabi tuh
Nabi salam aja ada yang bungkuk cium aja ditahan kadang-kadang tuh. Ya karena gak usah apa ya, mensakralkan manusia. Yang disakralkan itu adalah ajaran gitu. Itu orang-orang pesantren kan bilang, tapi kan kita takzim karena ilmunya banyak. Yang ilmunya banyak mustahil nyuruh orang berjalan jongkok di depan dia. Gak mungkin. Kalau ada orang yang nyuruh jalan jongkok di depan dia, itu bukan orang berilmu. Bukan. Berarti kalau gitu ya, ini saya langsung pikir ke entah ini feodal atau ini budaya sopan. Nggak tahu di luar di kota lain ya. Cuman Sunda atau Jawa itu kalau kita ngelewat orang tua tuh nunduk tuh. Ya, atau kayak itu. Itu emang tanda sopan. Terus di level apa dianggap sopan sama feodal. Kayak misalkan kan yang tadi tuh jalan jongkok dianggap feodal. Nah, yang dianggap sopan mana, yang dianggap feodal mana? Ada levelnya nggak menurut Pak Guru? Pertanyaannya salah konteks ini. Jadi gini ya, sopan santun itu terikat pada budaya dan tradisi. Jadi sopan santun di satu negara, di satu budaya beda sama sopan santun di tradisi dan budaya yang lain. Jadi misal gini, orang Amerika Serikat saling menghormati, gimana caranya? Salaman, gap. Orang Jepang sopan santun ketemu sama orang yang menghormati, gimana caranya? Tunduk, nguk gitu. Esensinya tuh sama. Apa coba? Bahwa dirinya itu tidak berbahaya buat pihak yang sedang dihadapinya. Jadi kalau tanda salaman, kenapa coba tanda salaman? Artinya kita tuh sama-sama tidak pegang senjata. Tangan kosong. Jadi saya kesini tuh dengan damai. Gitu kan. Nah, orang Jepang membungkuk artinya apa? Dia tidak sedang melihat orang yang ada di depannya. Tidak waspada. Jadi dia menyerahkan kepercayaan kepada orang yang di depannya. Kan orang Jepang tuh dulu pada bawa samurai. Jadi ketika dia bungkuk kayak gitu, dibacok tuh dia tuh nggak tahu. Menunjukkan bahwa dia tuh percaya bahwa yang di depannya tuh aman. Gitu. Kenapa orang India gini? Kenapa tuh? Kenapa? Dulu tuh para budak, orang bawahan, itu tangannya tuh diikat. Jadi kalau pasrah tuh gini. Ini tanda pasrah. Tanda sok aja lah saya mah pasrah jadi di talian. Ini sama seperti orang Cina kayak gini. Cina sama? Iya, orang Kristen kalau berdoa kayak gini, ini tuh tanda pasrah. Talian tangannya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu semua adalah tanda menghormati orang lain. Tanda. Nah, kalau misalkan orang Islam gini kan. Iya betul. Ya, menta kan berarti minta kayak gitu. Nah, itu tuh tanda. Nah, yang gininya, terus apalagi yang gininya itu sopan santun. Didasarkan pada apa? Pada adab masing-masing bangsa. Gitu. Nah, sedangkan feodalisme itu artinya apa? Feodalisme itu adalah sebuah sistem pembagian kekayaan. Feodalisme itu. Di mana semakin kaya seseorang, semakin banyaknya tanah seseorang yang dimiliki seseorang, semakin kayalah dia. Jadi kekayaan itu diukur dari seberapa banyak tanah yang dia punya. Di era itu ya? Di era itu. Nah, karena di era itu semakin besar orang punya tanah, orang lain tuh nggak punya tanah. Nah, jadi si orang-orang itu tuh harus mengelola tanah milik dari si pemilik ini. Artinya apa? Hidup dan matinya, penghidupannya, nafkahnya itu diambil dari tanah milik dari satu orang ini. Artinya apa? Artinya seorang ini tuh setengah dewa. Karena rejeki dari orang ini tuh ngambil tanah tuh dari sini, dari si orang ini. Nah, karena itulah maka feodalisme dari awalnya itu sebenarnya adalah sebuah ideologi ekonomi berubah menjadi ideologi bahwa orang yang ada di atas harus disembah sama orang yang ada di bawah. Orang yang ada di bawah harus tunduk patuh. Dan aturan benar dan salah, ingat ya, aturan benar dan salah itu tergantung kepentingan dari orang yang di atas. Makanya di zaman feodalisme di Indonesia misalkan gini ya. Tahu nggak tanam paksa? Tanam paksa? Ya, tanam paksa itu kan bikin rakyat menderita. Belasan ribu orang meninggal di Grobogan, di Demak, di Pasuruan, itu meninggal dunia. Ada nggak pemberontakan? Tidak ada. Tapi Pangeran Diponegoro, patok makamnya digeser, perang 200.000 orang meninggal. Jadi artinya apa?
Kalau kepentingan dari bangsawan yang diganggu, maka terjadi perang. Kalau rakyat yang kepentingannya diganggu, tidak terjadi perang. Artinya apa? Benar, salah tergantung pada status. Nah, itulah feodal. Feodalisme itu gitu. Di Eropa gitu, di Jepang gitu. Nah, feodalisme seperti itu tuh di seluruh dunia sudah lengser. Udah gak ada. Di Indonesia dilestarikan oleh pesantren yang mengatasnamakan adab, digituin si santrinya teh gitu. Nah, jadi itu bukan adab. Kalaupun itu adab, itu adalah adab dari masyarakat masyarakat musyrik pra-Islam. Wow. Iya, masyarakat musyrik pra-Islam itu gitu, dan itu ada buktinya. Jadi kalau misalkan raja lewat, bungkuk. Kalau bertemu dengan raja, tidak boleh lihat wajahnya. Kalau ketemu sama bangsawan, kita jalan bebek, jalan jongkok. Itu dipraktekkan. Nah, itu adab, tapi itu bukan adab Islam. Adab Islam itu kayak gimana? Adab Islam tuh semuanya egaliter, semuanya setara. Jadi Nabi kalau bikin majelis setara, terus kalau ngobrol setara, bahkan sebaliknya. Kalau sahabat ketemu sama Nabi bersalaman. Nah, nabinya yang paling akhir melepaskan genggamannya. Kalau ngobrol sama orang, pasti orang itu yang balik dulu sebelum Nabi yang balik. Dan kalau misalkan Nabi ngobrol, gak pernah nyimpang gini. Jadi kalau dipanggil tuh muter sama badan-badannya. Nah, artinya apa? Guru yang gitu ke muridnya. Itu adab Islam tuh gitu. Kalau sebaliknya itu adalah adab dari tradisi sebelum Islam. Apalagi yang jalan jongkok itu. Sekali lagi, kalau dalam Islam, ya silakan cek dalilnya itu di Qur'annya ada nggak, di hadisnya ada nggak? Nggak ada, itu bikin-bikin aja. Gitu. Di kasus ini kan video boykot ini boykot itu ramai adalah di hari dimana Guru Gembul naikin tentang 10 kesalahan pesantren kalau tidak salah. Iya. Itu di hari yang sama tuh. Tapi di level Trans 7 itu diboykot. Trans 7 udah selevel Israel ya, diboykot sama santri. Oke Pak Guru, dari saya cukup, pertanyaannya seperti itu. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kirim video ke dirimu dah.